Halo Mas, sudah ada Mas? Halo, selamat malam. Ya, Wah, ini dia kita tunggu-tunggu. Loh, gimana? kenapa rambutnya? Loh, Rambutnya kenapa? rambutnya biasa acak-acakan. Hah? Biasa, rambut acak-acakan. Kenapa kok Udah bisa saya acak-acakan? udah aku sisir, tapi biasa nggak tahu nih, bisa rapi rambutku. Di mana posisi sekarang? Kediaman resmi? Ya, kediaman rumah. Di rumah saja. Nih, kita tunggu sebentar lah. Tadi tuh udah lumayan banyak tuh. Tapi kan kita ulang dari awal, jadi nanti kita tunggu aja. Mas, ini kan kita bincang-bincang nih Tadi kenapa kok 50 bisa menit. tadi kenapa nggak nyambung? Ya, mungkin terjadi, iya karena ini lo nggak follow gua, maksudnya lo follow gua dulu, nggak apa-apa. Itu tandanya memang kita tidak ada skenario di belakang itu karena tidak saling memfollow kan. Oh iya, makanya aku lupa aku belum follow kamu. Nah, kita nih ngobrol sekitar 50 menitan lah. Ini ada Oke. beberapa yang sudah kontak, terus beberapa rame juga. Tadi ya kita lihat aja. Nanti kita tunggu 10. Tapi ini di mana sih sekarang? Tinggal setelah pasca jadi anggota dewan, terus apa kegiatan sehari-hari? Sebelum kita masuk ke ini topik sebetulnya, kita berdebat ini tentang Apa ini? Ya, mengurusi desa, mengurusi teknologi, inovasi, gitu kira-kira. Di inovator, kemudian kita bikin juga organisasi satelit koperasi desa. satelit desa. Nah, Koperasi, ya. kemarin Ya, kan kita mulailah. Ini perdebatan kita kan bakal panjang. Kemarin kan Mas Budiman sempat bicara bahwa negara seharusnya menggaji rakyat supaya bisa keluar dari krisis. Tapi menurut gue itu terlalu angan-angan, Mas, karena negara ini lagi nggak punya uang. Gimana caranya mau menggaji rakyat? Gue ngerti sih kalau ini ide dasarnya kan dari universal basic income. Cuma menurutku ya agak ngawang-ngawang lah ide lo itu. kenapa? Ya nggak Ya, mungkin. Menurut saya walaupun itu bagus, cuma saat ini kalau negara menggaji rakyat itu ya gini, tambah terpuruk nanti keuangan kita. prinsipnya dulu dipegang. Kita jangan masuk tes dulu ya. Nanti belum masuk saya bisa terangkan teknisnya, Henry. Intinya Nah, gini, apa? negara itu kalau kata kamu dosen politik kan, tahu kan yang nama Jean-Jacques Rousseau? Dia bicara negara Ya, sebagai sosial kontrak sosial, benar tidak? Ya ya. kan? Nah, terus, Kemarin ada yang nanggapin ketika kamu tweet, gimana apa nggak ngigau? Kok digaji memangnya ada kontrak profesional antara si warga negara dengan negara? Apa memang dia mengerjakan sesuatu proyek sang profesional hmm, sehingga harus digaji? Ya hmm, kan? hmm. Loh, warga negara dan negara tuh punya kontrak yang lebih suci daripada sekedar kontrak profesional, Henry. Nah, Namanya kontrak sosial. Itu dulu, pegang dulu prinsipnya ya. Pegang dulu prinsipnya. Nanti teknisnya saya bisa terangkan. Ada iya teknisnya. ya, lo udah ngomong itu berkali-kali. Ini gue lagi dengerin. Iya. Jadi ada kontrak yang lebih tinggi daripada sekedar kontrak profesional. Misalnya aku bekerja pada kamu, atau aku ngerjakan proyek punya pemerintah, ya misalnya itu kontrak profesional. Tapi ada kontrak yang lebih tinggi, lebih suci, namanya kontrak sosial. Itu kata Jean-Jacques Rousseau tuh. Du sosial kontrak, judul bukunya itu, kontrak sosial. Nah, kontrak sosial kita apa sih sebagai warga negara di negara? Kan undang-undang dasar. Hmm, Ya, undang-undang dasar seluruh negara ya, bukan cuma Indonesia ya. hmm, Di dalam undang-undang dasar itu ada batang tubuh, ada pembukaan. Pembukaan itu hmm, semacam deklarasi kemerdekaan, kan ada tugasnya membentuk pemerintah negara Republik Indonesia hmm, yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pemerintah negara Indonesia, ya hmm. kan?
Itu kontrak sosial. Oke, jadi kenapa kita bukan cuma Indonesia, di luar negeri kenal namanya bantuan sosial, ada namanya BPJS, ada namanya dana desa, di zaman Obama ada namanya Obamacare, di Jerman jaminan kesehatan, di zaman jaminan pendidikan sampai perguruan tinggi gratis misalnya. Di Inggris juga kesehatan. Inggris adalah sistem informasi kesehatan yang paling bagus di dunia. Jadi intinya sebenarnya negara ada itu punya ikatan kontrak sosial dengan warga negaranya. Saat kita menyatakan sumpah setia kepada negara, ya kan, bayar pajak, itu prinsipnya kontrak sosial. Nah, terus bagi para orang berpikir, nah kontrak sosial itu kan terlalu idealis. Terus apa karya warga negara? Loh, karya warga negara itu banyak loh. Bayar pajak, ya kan? Kalau negara diserang ikut berperang membelanya, itu adalah kontrak mati. Misalnya ada mobilisasi umum ketika negara diserang, kontrak mati. Bahwa itu nggak mati-mati juga karena negara nggak perang kan? Seperti kamu lah, kamu kan apa namanya, fans Liverpool, saya fans Real Madrid. Ada pemain bola di kontrak, tapi dia tidak pernah dimainkan. Tapi dia kan sebagai cadangan, meskipun dia sebagai cadangan atau bahkan cedera sekalipun, dia kan harus digaji kan? Iya, uangnya tapi dari mana Mas, negara? Nah, sebentar, uangnya dari mana? Henry, selain kamu menjadi warga negara, ini sekarang kita menghadapi sebuah era. Kita juga menjadi warga net, benar tidak? Uangnya dari pajak industri teknologi data. Kita tahu. Kita lagi dong yang bayar. Apa? Yang bayar ya perusahaan-perusahaan. Yang bayar ya perusahaan-perusahaan teknologi itu dong. Netflix dipajaki dong. Netflix dipajaki dong. Transaksi Tokopedia juga dipajaki dong. Bukan cuma perusahaannya ya. Transaksinya besaran Tokopedia, Gojek, apapun, Ruang Guru, apapun. Netflix, Google, dipajaki. Ingat loh, perusahaan-perusahaan itu kan dipilih anak muda ya, seusiamu, bahkan mungkin lebih muda dari kamu, tapi bisa lebih kaya, lebih cepat. Itu karena apa? Mereka nggak punya tambang, mereka nggak punya perkebunan, mereka tidak punya pabrik, mereka tidak punya garasi, mereka tidak punya pol taksi, mereka tidak punya kantor agen, traveling di mana-mana. Ya. Tapi mereka mendapatkan aktivitas keuntungan dari transaksi data. Dari kerjaanmu bertransaksi, pesan tiket, pesan sate. Ya, tunggu. Gini, Mas, bentar, Mas. Dan uang dari itulah, pajak dari situlah. Tunggu. Iya, gue ngerti. Nanti misalnya pemerintah bilang, nih kita mau ada UBI nih, kita mau gaji rakyat. Sektor swasta berpartisipasi ya, bayar pajak naik. Nanti dia naikin juga pajak ke kita, pengguna mereka. Jadi balik lagi uang yang kata lo itu akan diambil dari pajak swasta itu sama si swasta itu dibebankan juga ke kita. Jadi sama aja. Gini. Dengan adanya naik pajak secara progresif dan ditata, terutama yang paling naik peningkatan kaya kan para pengusaha teknologi ya. Juga dari luar negeri loh yang ini beroperasi di China, Google segala macam, itu dinaikkan dengan proporsi tertentu, ya, dinaikkan dengan proporsi tertentu, kemudian dipakai untuk UBI atau pendapatan asasi universal, ya kan? Di sana, ya. Atau itu, ya. Ada alternatif lain, sebenarnya bukan harus gaji juga sih, saham kalau perlu. Oke, nggak gaji, bagaimana kalau saham? Negara atau kan ada nama CSR, gimana kita polanya kita ganti masyarakat. Ya, nanti kita pakai aturan, apakah dia punya saham, misalnya buruh pabrik yang dipecat dari perusahaan itu, ketika dia menjalankan mekanisasi, bisa saja dia kemudian memiliki saham di perusahaan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak macam-macam mekanismenya. Mengenai harga, yang sudah kontrol terhadap harga, ya. Agar gini Mas, gampang gini Mas. Mas, sorry Mas, gini Mas. Kan ide lo bagus nih. Negara harus menggaji rakyat. Itu ide bagus. Ya. Pertanyaan gue, uangnya dari mana? Nah, sampai saat ini
Mas Budiman menjelaskan uangnya dari pajak. Ya. Dari pajak mana? Pajak swasta. Para startup-startup yang menguasai data itu. Ya, perusahaan-perusahaan lah ya. Kalau perusahaan-perusahaan itu dimintain pajak tambahan buat UBI, kan pasti si perusahaan-perusahaan ini akan menaikkan apapun yang mesti kita bayar ke mereka gitu kan. Nah kalau begitu aja, menurut gue sih nggak kena tuh cara UBI itu. Tuh, sekarang gini deh, aku tanya, apa yang kena? Sekarang ada banyak bantuan sosial, dikonsolidasikan dari sana, dananya sebagian, ya? Iya, itu gue lebih setuju kalau BLT ya, itu. Sumbernya macam-macam, ada dari pajak, ada rekonsolidasi bantuan-bantuan sosial. Ya, Mas. Disatukan, disederhanakan. Gitu. Oh, kalau BLT itu kan nggak semua rakyat, Mas. Itu kan ditargetin aja dan besarannya tidak terlalu besar. Kalau pakai caranya Mas Budiman tadi kan semua rakyat harusnya kena gaji, digaji sama pemerintah gitu. Ya, betul, gini, betul, bagus pertanyaanmu bagus sekali. Ya iya, dari tadi gini, bagus pertanyaan gue. Ya, benar. Baru sekarang ini kamu nanyakan soal universalitas kan? Baru sekarang ini kamu. Kalau kan cuma soal uang dari mana? Baru tadi saya tanya, UBI ini beda dengan bantuan sosial lain. Ini ada 2 jenis film nih. Ya, ada 2 jenis film. Kita berpikir nih. Ada film Robin Hood, di mana membela yang miskin, pahlawannya. Ada film The Three Musketeers, pendapatan asasi universal atau universal basic income. Bedanya dengan bantuan sosial yang lama adalah, kalau bantuan sosial lama, pendekatan Robin Hood. Kalau ini pendekatannya adalah pendekatan Three Musketeers, one for all for one. Itu kata teman saya Sugeng Bahagia dari Infit, kira-kira begitu. Ya, kenapa? Karena gini, sebentar, selama ini yang disebut sebagai pemberian bantuan untuk orang miskin, tiadanya data yang rapi, kemudian adanya pencatatan yang nggak rapi, tumpang tindih data, sehingga kemudian malah tidak tepat sasaran. Sekarang lebih baik makanya diserahkan pada setiap individu, bukan setiap pada keluarga ya, individu untuk mendapatkan itu. Nanti kemudian akan tercipta mekanisme pasar sosial dan solidaritas antar warga. Misalnya Henry nih sudah punya rumah di Pondok Indah, terus dapat 1 juta per bulan, nggak ada gunanya kan? Mungkin setelah itu Henry sebagai individu dan anakmu ya misalnya punya sudah kaya, dikasih uang jajan 100.000 per harinya misalnya, atau 500.000 per harinya oleh kamu, dari kamu dapat 500.000, tapi tiba-tiba anakku juga dapat misalnya dari UBI itu. Apa yang akan terjadi teman-teman sekalian bagi yang lain, itu diharapkan nanti seorang Henry dan anaknya akan menggunakan uangnya secara bebas dan bisa membantu supirnya atau membantu tukang kebunnya. Jadi memang konsep keadilan di sini basisnya adalah kematangan setiap individu, kemanusiaan setiap individu, dan kepercayaan pada kebebasan individu untuk mengembangkan dirinya. Ini memang pendekatan yang pendapatan asasi universal atau universal basic income itu lebih ke arah sana, ya. Kedua, kenapa harus universal? Ini idealnya ya, kita bisa saja mulai step by step. Ingat ya, bisa saja kita mulai step by step, ya. Jadi bisa saja mulai step by step, tapi idealnya seperti itu. Kedua, ini, kenapa ide ini sebenarnya sudah lama, ini sudah gelombang ketiga di dunia ini ya. Ada 16 di Amerika juga baru ngomongin nanti. Barat pemenang Nobel Ekonomi, 16 pemenang Nobel Ekonomi, bukan cuma sosialis, kebanyakan malah kapitalis, setuju dengan ini. Intinya gini, Henry, kita akan menghadapi revolusi industri keempat, di mana yang terancam itu bukan cuma orang yang sudah miskin, orang yang kaya pun akan jatuh miskin atau akan terancam pengangguran. Diperkirakan menurut penelitian Oxford, sekitar 50% pekerjaan yang dikerjakan manusia akan hilang dan diganti oleh robot. Nah, itu dalam waktu berapa puluh tahun ke depan, sekitar 50% pekerjaan manusia akan diganti oleh robot. Itu perkiraan sebelum ada pandemi. Tiba-tiba dengan adanya pandemi ini,
proses digitalisasi, proses mekanisasi akan lebih cepat. Dalam soal bidang kesehatan, bidang pendidikan, di bidang pendidikan saja sekarang, fungsi guru sudah berkurang. Jam pertemuan guru secara fisik bergerak ketemu muridnya berkurang. Lama-lama orang tergantung juga dari digital platform. Nah, kita perkirain akan 10 tahun, 20 tahun lagi nih, tapi ada yang pandemi datang lebih cepat. Jadi kebutuhan untuk memberikan gaji kepada pengangguran baru yang diakibatkan oleh mekanisasi, inilah yang harus diperkenalkan lebih cepat. Tadinya saya pikir ini diperkenalkan 10 tahun lagi gitu, Henry. Tadinya, dan sekarang step by step. Tapi dari pandemi, ternyata keadaan memaksa kita. Gitu. Ada mekanisme yang lain, uang yang lain. Oke lah, negara nggak cukup. Saya pernah mengusulkan, selain uang negara, juga ada uang solidaritas. Misalnya mereka yang punya lembaga simpanan penjamin simpanan ya, bisa punya data berapa sih rekening yang ada di Indonesia. Kita atur misalnya, ternyata dihitung kita misalnya penjamin simpanan itu ada berapa rekening. Ternyata yang rekeningnya 10 miliar rupiah ke atas ada sekitar 56.500 rekening. Masing-masing suruh nyumbang aja 100 juta rupiah per bulan. Ya. Siapa yang suruh nyumbang, Mas? Apa? Kenapa? Yang suruh nyumbang siapa? Pemilik rekening. Pemilik rekening. Jadi semacam zakat merah putih selain dari negara ya. Maaf, selain dari negara juga ada semacam gerakan zakat merah putih. Zakat tapi merah putih, gitu ya. Saya sebut ini jujur, jejaring universal jaminan uang rakyat. Kenapa? Jadi gimana tuh zakat merah putih? Zakat merah putih ini kira-kira kita cari data aja dari lembaga penjamin simpanan. Itu ada di Indonesia tuh berbasis tahun 2019 terdapat 295 juta rekening di Indonesia. Jadi ada 295 juta nomor rekening di Indonesia, ya. Terus kita bikin kategori pemilik saldonya itu. Kita bagi 4 kategori aja misalnya. Mereka yang saldo rekeningnya di atas 10 miliar itu ada sekitar 56.500 rekening. Mereka menyumbang masing-masing 100 juta rupiah per bulan. Kemudian kita lagi maksa mereka untuk mau nyumbang, Mas. Ya, dia malah gampang-gampangin. Negara bikin aturan. Negara bikin aturan. 1 miliar, yang punya rekening 1 miliar sampai 10 miliar, itu ada sekitar 508.500 rekening. Mereka menyumbang masing-masing 10 juta rupiah per bulan per negara. Kemudian pemilik saldo 100 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah, kira-kira ada 206 juta rekening, 206 juta 104.500 rekening. Mereka menyumbang 1 juta rupiah per bulan. Terakhir pemilik saldo di bawah 100 juta rupiah, itu ada 88 juta 330.000 rekening. Masing-masing menyumbang 100.000 rupiah per bulan, yang saldonya 100 juta rupiah. Oke? Kenapa? Ya kita bikin aturan. Tentu negara harus bersih, harus diberikan pada otoritas. Kita bangun bentuk badan, namanya katakanlah Badan Pendapatan Akses Universal untuk mengelola zakat merah putih atau saya sebutnya jujur, jejaring universal jaminan uang rakyat. Itu dari kumpulan zakat merah putih itu plus dari negara. Nanti kemudian kita bagi, ada yang dapat 1 juta rupiah per bulan rakyatnya. Jadi kembalikan lagi ke rakyat. Ada yang dapat yang pendapatannya, tadi data ya, misalnya tadi yang datanya punya rekening ternyata dia 100 juta rupiah ke atas ya, paling dapat 500.000 rupiah per bulan. Yang nanti kalau udah dikumpulin, pasti disalurin ke yang tepat nggak? Ntar buat gaji BPIP. Itulah tugasnya data di sini. Dana saja nggak cukup, makanya saya usulkan kita harus bikin masyarakat berdana dan berdata supaya berdaya. Kira-kira gitu. Jadi harus ada data, dirapikan datanya, berdana, berdata, berdaya, gitu loh. Ya kan? Ini bisa dikerjakan. Di beberapa negara sudah dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda ya. Spanyol sudah mulai menjalankan memang untuk masyarakat miskin dulu. Gak apa-apa, step-step kita mungkin nanti hanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dulu. Jangan cuma masyarakat bawah, masyarakat kelas menengah juga. Karena masyarakat kelas menengah dengan adanya pandemi juga terancam. Juga dengan adanya revolusi industri keempat, mekanisasi juga. Mas, kira-kira gini, Mas. Mas,
Itu kan tadi peraturannya buat orang-orang kaya ya. Orang-orang kaya nyumbang 100 juta, 1 juta, berapa tadi 100.000 gitu. Nah, ini gimana nih bikin, nggak gini loh maksud gue. Orang-orang kaya ini kan pada nyumbang ya waktu pilpres. Mana mungkin mereka akhirnya mengizinkan si presiden yang disumbang itu memberikan atau membuat peraturan yang nantinya memberatkan mereka. 100 juta kan mahal buat disumbang lagi dan nggak ketahuan siapa yang disumbang. Jangan-jangan nanti dia oke lah saya sumbang tapi orangnya saya kasih tahu ya, karyawan-karyawan saya aja gitu misalnya. Saya ini tetap bingung mas. Maksud gue gini loh, gue setuju kalau negara bisa ngegaji rakyat. Nantilah kita berdebat apakah itu paham sosialis komunis ntar itu. Gue sih setuju ya, seneng aja kalau negara ngasih uang ke rakyat itu gue setuju. Tapi masalahnya sekarang kan kata Mas Budiman, dengan negara menggaji rakyat kita bisa keluar dari krisis, gitu kan? Ya. Nah ini duitnya ini dari mana ini? Kan sekarang kita lagi krisis kan? Kalau lagi krisis, negara-negara bukan tambah bangkrut nanti tuh. Ini kemarin kan ada konsorsi anggaran, ya. Nah, sekitar 600 ini triliun. ide bagus ini. Gue sih seneng aja dengarnya. Cuma dari mana ini? Ya, dari 600 triliun itu ada untuk menggerakkan industri, ada untuk BLT segala macam kan. Tapi itu kan banyak. Udah jadi 900 triliun mas sekarang, 905 triliun. Dana talangan, lu ngomongin dana talangan COVID kan? Itu 905 triliun sekarang. 600. Jadi gitu. Udah naik lagi dari 905. Nah, bagus, sebenarnya ada uang kan, hanya sekedar dibanyak. Cuma masalahnya yang saya usulkan ini jangan dibanyakin uangnya pintunya. Dari utang. Hah? Jangan dibanyakin pintunya. Ini pintu ada pintu BLT, pintu menggerakkan ekonomi. Ini disatu pintukan, satu format, ya. Tidak pakai pendataan nanti miskin, setengah miskin, agak miskin. Nanti kemudian yang miskin dapat, yang agak miskin padahal tengah-tengah juga nggak dapat. Misalnya seperti itu, belum acak aduknya data. Nah sebenarnya pendekatan ini adalah pendekatan satu pintukan dan sifatnya universal. Oke lah, tidak semua universal. Kelas menengah dulu, kelas menengah ke bawah. Sasarannya begitu, kira-kira seperti itu. Kita bisa bertahap. Kelas menengah ke bawah dulu, tidak universal. Jadi katakanlah ini ya fragmented, bukan universal basic income, tapi katakanlah partial basic income. Tapi partialnya adalah cukup banyak. Kelas menengah ke bawah, bukan cuma kelas bawah, tidak kelas atas, tapi kelas menengah ke bawah. Saya kira itu bisa. Ini juga kayak di Spanyol. Sebenarnya di Spanyol itu nggak universal yang sekarang dijalankan, jadi nggak ada sebagian dulu, ya kira-kira begitu. Mas, itu udah dicoba oleh pemerintah. Kartu prakerja itu, idenya tuh mirip tuh sama UBI, tapi kan jadi kayak gitu, tidak tepat sasaran. Nah itu maksudnya. Kenapa? Prakerja itu ada ide itu sebetulnya udah pernah dicoba sama pemerintah, tapi toh akhirnya gagal juga. Kalau menurut gue sih lebih bener BLT lah konsepnya dibandingkan UBI, karena kalau BLT itu kan segmented dan uangnya itu nggak besar-besar amat. Tapi kalau UBI ini udah diketawain Vasco terus-terusan loh dari tadi. Ntar Vasco biar ngobrolnya kapan-kapan lah. Nah gini maksudnya saya, kalau UBI itu kan udah mulai universal, semuanya mesti kena. Nah pertanyaan saya kan dari awal, ini pendanaannya dari mana kalau universal? Kata Mas Budiman, dari pajak bisa. Siapa yang dipajakin? Perusahaan-perusahaan yang bermain dengan data. Nah pertanyaan gue lagi, kalau dipajakin yang bermain dengan data, nanti dia pajakin lagi kita, harganya lebih tinggi si konsumennya. Terus kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, kemudian Mas Budiman ada lagi konsep zakat merah putih. Itu keren-keren sebetulnya konsepnya, tapi bagaimana nanti implementasinya? Sedangkan negara ini pernah mencoba dengan konsep prakerja, pernah mencoba konsep BLT, tapi nggak pas semua. Gimana tuh Mas? Ya justru karena itu, karena tumpang tindih data, kemudian menimbulkan ketegangan sosial. Kita kan sedang laporan dari kepala desa, ya kan? Jadi gue di desa. Nah, longgok kamu. Satu desa itu sebenarnya tetangga berkelahi, kepala desanya disalahkan. Aku sering webinar seperti ini kemarin baru saja dari Jogja, ada kepala desa Gunung Kidul, Mas, kalau bisa Mbok disatu pintukan, karena sekarang ini repot adalah perangkat desa. Mana harus tetangganya dapat, yang ini nggak dapat, itu ada yang dikeroyok, ada yang dikutuk, ada yang diprotes, ada yang demo macam-macam. Jadi karena memang harus diakui data kita belum siap.
Lagi pula memang konsep UBI itu satu, ya, konsep UBI Universal Basic Income atau pendapatan asli universal itu adalah satu, bahwa ini bicara soal harkat. Tidak setiap orang juga mau dicap rumahnya ini penerima BLT, nggak mau, ya kan? Kira-kira seperti itu. Sehingga kadang-kadang justru ini menambah harkat. Setiap orang dapat. Prinsipnya seperti itu, bahwa tidak dalam pelaksanaannya setiap orang dapat, yes. Ini kelas menengah ke atas nggak usah lah. Tapi kelas menengah ke bawah, kita mulai dari apa yang ada. Karena perkembangan ke depan ini mekanisasi dan digitalisasi ini akan berdampak pada semuanya, Henry. Kamu kira pekerjaan dosen akan aman? Kamu kira pekerjaan supir akan aman? Kamu kira pekerjaan buruh, pekerjaan akuntan, pekerjaan resepsionis akan aman? Pekerjaan dosen, guru akan aman? Semuanya dalam waktu 5-10 tahun ke depan akan terdampak oleh mekanisasi. Tapi karena ada COVID, dampaknya datang lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Jadi uangnya itu bersumber dari pajak atau zakat? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ada dua pendekatan. Ini kita nih, ada teman-teman gerakan koperasi lagi berpikir UBI pendanaan dari koperasi. Ada teman-teman di Jogja. Ini kita juga lagi bikin gerakan koperasi dengan teman-teman di Banyumas, ingin mengembangkan jadi kegiatan koperasi santunan terhadap warga desa dari keuntungan koperasinya. Nah, lihat, kalau sampai satu saat gerakan masyarakat ini lebih sukses, negara harus malu dong. Gerakan koperasi aja sedang mengusahakan itu. Ada di Jogja dan mau kita mulai lagi di Banyumas juga. Koperasi. Ada satu desa di Banjarnegara juga kemarin waktu COVID, dana desa dipakai untuk menyantuni satu dukuh yang lockdown semua. Desa sudah melakukannya. Koperasi akan melakukan kira-kira seperti itu. Nah, jadi ya negara kan melakukan, akan ada upaya-upaya eksperimentasi yang terus dilakukan. Saya kira itu. Akan ada eksperimentasi dilakukan. Gue sih senang sama idenya, tapi ya itu saya tuh belum nemuin. Ini nanti uangnya dari mana negara ini? Itu Mas pertanyaannya saya dari tadi. Belum ketemu gue. Kalau idenya itu sih oke lah. Tapi dari mana negara ini dapatnya? Kalau kemudian balik lagi ke pajak, gue nggak yakin. Kalau kemudian masuk kayak namanya zakat merah putih tadi, saya dari mana lagi kalau nggak dari pajak? Dari mana lagi? Kita ini masih harus bayar tata pajak kita, ya kan? Harus dirapikan, nggak usah dinaikkan deh, dirapikan pelaporannya, pencatatannya, segala macam dirapikan deh, ya. Kita menyelamatkan negara ini kesulitan loh ngumpulin pajak, makanya dia utang. Ya negara harus hadir karena dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan krisis seperti ini, depresi seperti ini, negara justru harus menunjukkan kehadirannya secara positif dong, ya dong. Iya, secara positif tuh gimana sih? Ya, just do it. Ada uang, ya kan? Ada uang dari kira-kira seperti itu. Jadi ada uang, dapatnya dari pajak atau dari koperasi. Pokoknya gini kan, dananya dikumpulin lagi dari masyarakat, terus nanti dikasih lagi buat masyarakat. Dari negara, ada dari negara juga, dari negara. Pajak, negara, ya kan? Kemudian bisa juga dari solidaritas tadi digabung, dana gotong royong atau mekanisme jujur tadi, jejaring universal jaringan keuangan rakyat dari masyarakat, sumbangan dari negara, kemudian dikumpulkan lagi untuk pertama-tama kelas menengah ke bawah yang sedang terjatuh karena krisis ini. Ya gitu. Ya, kita mau selamatkan nih. Kalau benar segampang itu ya. Kalau benar segampang itu, tidak mudah. Mestinya rezim ini nih nggak ngutang, Mas. Tapi kan kenyataannya siapa bilang mudah? Nggak mudah. Siapa bilang mudah? Tapi bisa dilakukan. Iya, apalagi itu nggak mudah. Terus gimana dong? Ini bisa nggak? Jadi maksudku, ini kita berdiskusi keras atau apalah itu. Ini gue sampai dicap pesimis nih. Padahal gue cuma nanya doang. Mungkin ada pertanyaan, harus masuk di regulasi. Ya kalau saya tadi kripto, saya mau bawa undang-undang itu. Iya. Hah? Tadi ada yang bilang harus masuk di regulasinya, harus masuk di regulasi memang. Harus masuk kebijakan. Mas, emangnya kita kekurangan regulasi itu? Emangnya kita kekurangan regulasi pajak? Udah banyak, kusut tuh kata Adit. Iya.
Yang nggak mau dipajakin dia. Kafenya yang banyak nggak mau dipajakin dia. Enggak, maksudnya begini, Mas. Silakan. Ini kita kasih inilah. Kan Mas Budiman berasal dari partai politik yang menang pemilu. Presiden Sudah juga aku dari... diskusikan. Sudah aku diskusikan dari ada 2 partai yang sudah ngajak diskusi saya dengan artikel saya ini. Dari terus? PDI Perjuangan, ada satu lagi partai yang lain, partai gede juga, tapi nggak saya perlu sebut namanya. Menghubungi saya, dan mereka dari Sekjen juga udah oke, dari Sekjen PDI Perjuangan saya sudah diskusi dengan Pak Hasto, dan kemudian dari satu partai besar lagi menarik dan tertarik, dan dia akan memperjuangkan di partainya, kira-kira seperti itu, ya kan? Dan partai besar, PDI Perjuangan partai besar. Disuruh ngomong ke Bu Sri Mulyani nggak? Disuruh ngomong ke Bu Sri Mulyani nggak? Aku sudah aku pernah diskusikan dengan Prastowo Justinus ya. Prastowo kan kebetulan di grup inovator juga. Dan kemudian dia memberikan apresiasi, tapi saya belum ketemu dia lagi. Tapi mudah-mudahan saya akan ketemu dia lagi. Ayo lakukan di ini. Iya, tapi dia mengapresiasi Justinus Prastowo kan staf ahlinya Menteri Keuangan. Nanti saya akan ketemu dia lagi. Itu Mas, kalau sampai ada orang nggak mengapresiasi lo, wah bahaya tuh, pasti nggak kenal Budiman Sujatmiko. Tapi tetap aja, nih sekarang begini lagi, gini lah Mas. Nggak penting Budimannya, tapi idenya Henry. Mas, dapat. Coba, berapa sih yang mau pengusaha yang mau nyumbang 100 juta rupiah per bulan secara sukarela? Ya kan lihat tadi. Hendy Satrio di Ningrat, itu tadi kan jelas ada ukuran-ukuran besaran jumlah rekeningnya. Kalau orang 10 miliar misalnya ya, ini sih yang 1 juta ya, tabungannya 10 miliar ke atas. Artinya bisa 50 miliar, ya kan? Rekeningnya, uang rekeningnya. Masa 100 juta rupiah per bulan berat? Kita ini ber-Indonesia ini gak gratis loh, untuk bikin juga banyak yang mati loh. Untuk merdeka tuh banyak yang mati, nyumbang nyawa loh. Kita yang turunannya aja, nyumbang uang 100 juta rupiah dengan rekening 10 miliar ke atas, kayak Adit tuh, atau kayak kamu misalnya, masa 1 juta rupiah gak mau? Misalnya kamu, rekeningmu kan, aku dengar 49 miliar, 769 juta kan? Ya kan? Mas, jadi siapa yang mesti bayar UBI ini? Gue nggak yakin swasta mau nyumbang 100 juta per bulan. Ya, gini deh. Itu kalau kamu cara berpikirnya normal. Ini kan new normal nih. Situasinya sekarang orang banyak kehilangan pekerjaan. Ya kan? Orang banyak kehilangan pekerjaan. Tapi ingat loh, apa yang akan berkembang di industri, apa yang berkembang di era krisis pandemi ini? Industri digital. Industri digital, e-commerce itu berkembang, mendapatkan banyak sekali traffic. Sekarang banyak anak muda. Ya. Jadi industri e-commerce, industri digital pendidikan, industri digital kesehatan, itu trafficnya banyak banget loh. Karena orang nggak lagi perjalanan, trafficnya banyak. Artinya apa? Industri digital itu banyak mendapatkan untung. Jadi tahun 97 waktu krisis, yang bertahan adalah orang desa, pertanian kan, ya kan, karena rupiahnya jatuh, ekspornya kan laku, sehingga sebenarnya di desa nggak ada krisis tahun 97 itu. Tapi di era krisis pandemi ini, yang untung adalah industri digital. Naik berkali-kali lipat. Gue tuh tetap masih bingung, karena gue ngebayangin ya. Kamu jangan berpikir kamu seorang yang konglomerat akan dipajaki banyak loh, Henry. Atau kalau punya rekening 49 miliar 790 juta tadi itu ya. Enggak, soalnya gini, kadang-kadang kalau orang kayak gue, rekening nggak banyak-banyak, itu sih nyumbang mau-mau aja. Kayak Adit Yudhistira tuh misalnya, uang banyak di bank, mana mau suruh nyumbang 100 juta per bulan. Mas, itu satu ya, 100 juta per bulan. Terus, dari mana lagi? Ini berapa sih targetnya? Kan kalau UBI itu harusnya 270 juta semuanya kena. Kalau 100 juta per bulan, bisa berapa? Tidak semuanya, Henry. Misalnya gini. Apa? Gini sebenarnya, tidak harus misalnya, katakanlah kita bisa bikin aturan yang 15 tahun ke atas usianya. Anak kecil nggak usah lah ya.
Jadi bisa diatur dengan kan kata universal itu jangan kemudian membutakan kita bahwa soal setiap bayi pun dapat uang. Enggak. Mas, bayi pertanyaan. Nanya gue nanya. Sebentar, aku saya jelasin dulu. Aku jelasin dulu. Ukurannya bisa usia 15 tahun ke atas. Ya, aku udah hitung-hitungannya nih, kalau 15 tahun ke atas butuh berapa? Oke. Ya, aku bacain ya. Kalau 15 tahun ke atas, nih aku udah ada hitung-hitungannya nih. Nah, mantap. Ya dong. Tuh, aku dari tadi ada ada pasti hitung-hitungan banyak nih. Ada nih ya. 15 tahun ke atas. Jadi kira-kira kalau 15 tahun ke atas itu sekitar 196 juta penduduk. Tidak 270 juta. 196 juta penduduk itu digaji berapa sama negara? 196 juta penduduk. 3 kategori kita buat. Ada yang 1 juta rupiah per bulan, ada 500.000 rupiah per bulan, ada 250.000 rupiah per bulan. Ya. Maka kebutuhan dana totalnya per bulan sekitar 102 triliun. Oke. Per bulan? 102 triliun, ya kan? Per jadi bulan sekitar, kan? Apa? Itu 102 triliun per bulan? Per bulan. Berarti kalau setahun 1.200-an. 1.200 triliun, oke? 1.200 triliun uangnya dari mana? Ini dari ada mana? Dari ya tadi realokasi dari keluarga baik-baik. Direalokasi anggaran dari berbagai macam sektor yang lain. Alokasi anggaran dari yang lain-lain. Misalnya ya. Misalnya dari pajak satu, kemudian beberapa macam kegiatan yang sifatnya infrastruktur, yang sifatnya tidak dibutuhkan terlalu banyak, direalokasikan untuk kesejahteraan. Misalnya seperti itu, ya kan? Kedua, itu nanti bisa nggak jadi pindah ibu kota tuh? Ya, dalam keadaan seperti kita kan harus new normal, kita harus merombak banyak hal, harus ada banyak yang diselamatkan, ya kan? Oke. Bisa. Berarti gini, misalnya nih, itu kalau nanti 2020. Misalnya, kita untuk sementara 4 bulan ya dulu lah untuk menghadapi COVID, 4 bulan. Kita cuma sekedar 400 triliun. 4 bulan saja. Ya, mas. Untuk menghadapi gini. Ya. Misalnya, Budiman Sujatmiko akan menjadi calon presiden 2024. Kalau Budiman jadi presiden, maka setiap orang yang berumur 15 tahun ke atas akan digaji minimal 250.000 per bulan. Selama berapa lama? 5 tahun jabat. Ini nggak ada hubungannya dengan presiden atau nggak presiden. Ini sebuah ide. Enggak, saya cuma gini, bila lu mendapatkan kemampuan untuk mengumpulkan 1.200 triliun dan dibagi-bagi. Sekarang kita untuk COVID dulu. Kita untuk COVID dulu nih. Ini COVID dulu nih, kita bisa 4 bulan dulu. Ya, 1.200 triliun tadi. Ada sekitar 400 triliun untuk 12 tahun ke atas. Ya, sebenarnya ada beberapa dana, nih aku udah hitung semua, ada beberapa dana yang ada nih ya, sudah dihitung nih dari datanya dari anggota Badan Anggaran. Kalau kasih anggarannya ya, kita kumpulkan dari APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota dikumpulkan, dipooling, ya kan? Kemudian ada juga sisa anggaran lebih tahun akhir 2018 itu ada 175 triliun. Ya. Sisa anggaran itu 2018. Kemudian sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2019 sebanyak 46,5 triliun. Dan Silpa akhir Februari 2020 sampai 50 triliun. Itu ada sekitar 250 triliun lebih ya. Ada 250 triliun lebih. Dari sisa anggaran tadi, campur kemudian dialokasikan dari anggaran COVID, tambahkan 200 triliun lagi, udah ketutup itu. Untuk 4 bulan setidaknya, untuk 4 bulan COVID. Sampaikan dong ke Pak Jokowi, Pak, ini udah ketutup, Pak. Jangan lutar lagi. Ya, saya udah sampaikan ini. Ya, tapi kemudian pendekatannya masih BLT. Masih BLT pendekatannya nih, masih BLT pendekatannya. Jadi apa yang kamu bilang? Ya, Pak Jokowi ini bagus nih. Berarti kan nggak perlu ngutang dong. Tadinya gue pikir kalau ibu apa? UBI ini Universal Basic Income ini dilakukan, menurut saya sih kalau memang ini bagus untuk rakyat, utang aja, terus kan itu dibagiin juga. Nah tapi kan kalau Mas Budiman tadi bilang, dari Silpa aja bisa, dari ini bisa. Untuk 4 bulan mestinya kita nggak usah ngutang lagi, itu ide yang bagus. Tapi kenapa masih ngutang?
Udah yang untung untuk 4 bulan ini sudah ada sebenarnya. Artinya asal kita alokasikan tadi dengan benar, saya kira nggak perlu nambah utang terlalu banyak, realokasikan tadi plus tambahan iuran tadi, ya kalau memang mau itu bisa ketutup untuk 4 bulan setidaknya. Jadi kita bisa COVID dulu nih. Nah. Oke, ya ini COVID nih. Gue sih nanyanya COVID aja, konkret juga. Ini pertanyaan lagi, ini kita tinggal dikit lagi, tinggal 10 menitan lagi. Kalau Mas Budiman diangkat sebagai kepala badan urusan untuk si UBI ini, Universal Basic Income, urusan menggaji rakyat, apa yang akan dilakukan oleh Mas Budiman pertama kali? Apa yang saya lakukan pertama kali? Ya nggak mau, gue nggak mau jadi Menteri Keuangan, gue kasih tahu tuh. Gimana? Sorry. Lo jadi menterinya, wakil menterinya. Jadi gini, mau gue jadi Menteri Keuangan. Data tadi sudah ada, data tadi kan sudah ada. Data uang tadi, silpa itu kan sudah ada, data dari sana. Jadi lo mintain tuh silpa ya? Iya, data dari sana. Kemudian minta kepada Presiden realokasi beberapa yang lain, ya, untuk diarahkan pada bantuan langsung tunai menengah ke bawah, bukan cuma ke bawah. Itu aja yang paling BLT-nya kan udah, Mas. Kalau BLT itu BLT-nya untuk masyarakat miskin, Henry. Nah, ini kita konsep BLT gue nggak ada pertanyaan. Kalau konsep BLT gue ngerti dan itu setuju, dan gue yakin negara mampu kalau BLT. Nah, kalau yang Universal Basic Income ini kan lebih tinggi dari BLT dan lebih banyak. Karena ada rekonsolidasi anggaran yang tadi disebut dari silpa itu untuk 4 bulan aja. Kita 4 bulan. Tadi hitungannya berapa? 4 bulan 400 triliun ya? Ya sekitar 400 triliun lah ya. Jadi kalau kemarin Bu Sri Mulyani naikin jadi 902 kalau nggak salah, 902 triliun COVID itu, mestinya udah bisa dipakai tuh buat Universal Basic Income. Harusnya bisa untuk 4 bulan. Tapi kenapa itu dilakukan? Ini gua rasa memang perlu nih para menteri ngobrol sama Budiman Sujatmiko ini, biar lebih cerah lah. Nah, nanti saya sampaikan lah kepada pihak kementerian. Menteri Keuangan, bisa ke Sesnek atau siapapun lah. 2 partai politik sudah setuju, satu dari sekjen saya, PDI Perjuangan, satu lagi satu partai besar, saya nggak perlu sebut namanya. It's okay. Ada menghubungi saya anggota DPR, Mas itu pasti PKS itu, satu lagi kan? Apa? Pasti PKS satu lagi. Makanya lu nggak mau nyebut namanya. Bukan. Partai yang baru bergabung pemerintah. Wah, oke. Berarti yang partai yang baru gabung pemerintah tuh yang lu mau jadi ketua tuh kan, PSI itu. Tuh, kamu disuruh dampingi aku ngomong sama menteri. Udah langsung kita sama menteri. Nah, tuh kan bener kan PSI kan, apa gue bilang gue setuju tuh Mas Selena. Bener PSI tuh. Ya udah, Mas Budiman, mudah-mudahan aja tuh ide lo terrealisasi lah. Soalnya berdoa ya Henry ya. Ya saya berdoa. Ya? Walaupun dari tadi gue nggak ngerti tetap asalnya dari mana, tapi gue berdoa lah karena ini kan bagus buat rakyat. Saya berdoa aja. Nah, diskusi teman-teman jam belum juga Henry. Kacau nih. Itu ada yang dari Sydney tuh jauh-jauh. Kenapa? Masa diskusi 1 jam nggak ngerti juga diragukan kecerdasanmu. Enggak, karena menurut saya itu adalah hal baik semua yang lo sampaikan. Tapi yang gue bingung justru tidak pernah dilaksanakan oleh negara ini. Makanya gue berdoa semoga ide lo tadi itu segera berhasil. Silpa itu segera dikumpulkan dan akhirnya bisa membentuk dana abadi untuk si... Iya, pura-pura nggak ngerti. Gue dibilang pura-pura nggak ngerti. Orang ngerti beneran dia bilang pura-pura nggak ngerti. Ini bikin gua jengkel aja. Ini orang kok jadi bodoh tiba-tiba gitu loh. Mas, lu mesti ngomong juga sama Basnas. Tadi lu bilang ada jaket merah putih. Ngobrol deh. Iya. Ini kan bukan cuma ide gua. Ini kalau kamu setuju, ngomong juga kamu dong, bantu dong. Iya, gue setuju. Gue makanya kita bicara sekarang. Walaupun ya gini lah Mas, ide lo itu perlu didaur juga. Jadi kamu yang rekeningmu 49 miliar itu memang harus diumbang 1 juta rupiah per bulan, Henry. Nggak punya Mas, dosen saya.
Tapi akan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan malaikat roket atid ngatur supaya gua nambah rezekinya. Lampunya ini. Tadi katanya servo pasintren terang lampunya ini. Anyway, terima kasih banyak, Mas. Nanti kabar-kabar kita ngobrol lagi. Ya minimal hari ini nggak keluar lah itu bola salju api. Mudah-mudahan terobosannya dengerin. Henry, kamu boleh, kamu boleh nggak percaya sama aku untuk hal-hal yang lain. Boleh nggak percaya, tapi untuk kali ini kamu harus percaya. Itu gue sih asik-asik aja sama lo. Lo bilang lo punya, saya tuh orang yang menghargai konsep dan ide. Jadi kalau ada orang mengeluarkan konsep dan ide yang berbeda, nggak apa-apa, justru harus dipercaya sehingga orang yang mengeluarkan konsep dan ide tadi membuktikan bahwa idenya benar. Tuh, handset Mas, asik-asik aja. Mana tuh si Adit nggak keluar lagi dia? Ya udah, terima kasih ya Mas Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selamat hati-hati. Bye.